Amin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Marilah kita buka training suratul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mengulang dulu ya yang kemarin. Nomor 1, fa'ala yaf'ulu fa'lan uf'ul. 2, fa'ala yaf'ilu fa'lan if'il. 3, fa'ala yaf'alu fa'lan if'al. 4, fa'ila yaf'alu fi'lan if'al. 5, fa'ula yaf'ulu fa'lan uf'ul. 6, fa'ila yaf'ilu fi'lan if'il. 7, fa'ala yuf'ilu if'alan af'il. 8, fa'ala yuf'ilu taf'ilan fa'il. 9, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fa'il. 10, fa'ala yanfa'ilu infi'alan infil fa'il. 11, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifta'il. 12, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafa'al. 13, taba'ala yatafa'al tafa'ulan tafa'al. 14, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan istaf'il. Nah, itu yang ini ya. Sekarang isim domir. Langsung dibuka Ustaz Yusuf eta isim domirna. Isim domir screen. Nah, isim domir ya, isim domir bagan ini menjelaskan isim domir. Isim domir itu kata ganti ya. Di bahasa Indonesia itu saya itu kata ganti. Kita kata ganti. Atau kami bukan kita. Kami kata ganti. Dia, mereka, kamu, kalian kata ganti. Nah, di bahasa Arab kata ganti itu lebih spesifik ya. Jadi lamun di kita kan Indonesia kata ganti orang pertama saya dan kami itu dua. Itu sama ada bahasa dua, saya dan kami ana nahnu. Kalau di bahasa kata ganti untuk orang kedua di bahasa Indonesia mah cuman kamu ataupun engkau, kalian, cuman itu. Cuman dua, kamu atau engkau atau kalian. Itu kata ganti dalam bahasa jadi cuma dua. Kalau kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Itu kata ganti orang ketiga di bahasa Indonesia. Jadi cuma dua di bahasa Indonesia mah. Orang pertama dua, orang kedua oke dua, orang ketiga dua. Jadi orang pertama teh yang berbicara namanya mutakalim bahasa Arab. Orang kedua yang diajak bicara namanya muhotob. Orang ketiga yang tidak ada di depan kita. Yang dibicarakan berarti dia itu namanya goib. Jadi ada goib, ada muhotob, ada mutakalim. Jadi goib itu adalah orang yang dibicarakan, orang
muhotob adalah orang kedua, itu orang yang diajak bicara. Sedangkan mutakalim adalah pembicara, orang yang berbicara. Jadi saya, kau, dan dia. Namun secara ini, saya, engkau, dan dia. Kami, ya, gitu. Itu di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Arab mah lebih khusus. Jadi kata ganti teh ayat kata ganti kalau mutakalim sama ya cuma dua, saya dan kami itu mutakalim. Untuk muhotob dan goib ini ada enam, ada panggilan, ada kata ganti orang satu orang, kata ganti untuk dua orang namanya tasniyah, untuk satu orang namanya mufrad, untuk dua orang namanya tasniyah, untuk tiga orang atau lebih namanya jamak. Jadi ayat bahasa kia dina bahasa Arab mah engkau teh berarti satu orang, kalian berdua, saya dua orang sebutkan ayat tasniyah, ayat kalian banyak, kalian semua. Oh, berarti kan banyak, kalian banyak. Berarti itu jamak. Kemudian ada perempuan dan laki-laki beda. Ada yang laki-laki dan perempuan ada yang beda. Jadi kalau di kita mah kan laki-laki engkau, perempuan juga engkau. Laki-laki dia, perempuan juga dia. Nah, di bahasa berbeda. Panggilan untuk laki dan panggilan untuk perempuan kata gantinya berbeda, ada yang berbeda. Nah, ini maka kata ganti goib saja untuk goib di sini. Goib itu orang yang ketiga, orang yang dibicarakan itu ada enam. Pertama, huwa. Huwa itu artinya dia seorang laki-laki. Jadi dia seorang laki-laki. Huma, dia orang laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Huma, dia berdua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Namanya jamak mudzakar. Itu mudzakar laki-laki, goib orang ketiga. Kemudian ada itu namanya mufrad muannasah goibah. Mufrodah muannasah goibah. Mufrad itu seorang, muannasah itu perempuan, goibah itu tidak di hadapan, berarti orang yang ketiga. Hia artinya dia seorang. Huma, dia dua orang perempuan. Huma yang kedua. Hunna, hunna, mereka perempuan banyak. Nah, ini jadi panggilan untuk orang ketiga itu ada orang ketiga laki-laki, ada orang ketiga perempuan. Ada seorang, ada dua orang, ada tiga orang. Nah, ini perlu dipahami karena di bahasa Arab kan banyak gitu ya. Banyak ini kalimat ini banyak dipakai. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu goib. Satu laki-laki, dua laki-laki, tiga laki-laki, satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Goib. Berarti orang yang tidak ada di hadapan. Kemudian ke bawahnya anta. Ya, anta. Anta itu adalah untuk muhotob. Ke bawah enam, muhotob juga enam. Muhotob itu berarti orang kedua, orang yang diajak bicara. Anta itu adalah engkau seorang laki-laki. Namanya muprod, tesa seorang, mudzakkar laki-laki, muhotob engkau. Berarti engkau seorang laki-laki. Antuma, engkau berdua atau kalian berdua laki-laki. Kalian berdua laki-laki. Antum, nah, antum itu jamak banyak berarti kalian semua banyak. Gitu. Kalian semua banyak laki-laki.
Kalian semua laki-laki banyak lah gitu artinya gitu. Jadi kalau antum itu 3 atau lebih. Jadi di bahasa Arab mah ada mufrad 1 orang, 1, ada tasniyah 2, ada jama itu 3 atau lebih. Itu jama. Di bahasa Indonesia mah karena kalau jama teh 2 atau lebih. 2 sudah jama. Di bahasa Indonesia mah 2 atau lebih. Nah, kalau di bahasa Arab ada 1, ada 2, 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 atau lebih jama. Jadi ada 3 hitungan. Kemudian untuk perempuan anti, kalau anta mah untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan, anti. Itu engkau seorang perempuan. Kemudian antuma, antuma ini sama ya untuk laki-laki dan perempuan. Engkau 2 orang perempuan. Engkau 2 orang laki-laki sama tadi antuma. Engkau 2 orang perempuan juga sama antuma. Jadi kalau antuma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan sama. Nah yang ketiga jama muannasah muhotobah antunna. Antunna ini artinya kalian perempuan banyak. Kalian perempuan banyak. Nah ini sama muhotob juga 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Laki-laki 3 untuk laki-laki 3, untuk perempuan 3. Ini panggilannya itu. Kemudian yang ke 13, 14, ana itu namanya mutakalim wahdah. Ana itu berarti saya sendiri gitu. Jadi ana itu saya sendiri. Kemudian nahnu itu adalah mutakalim ma'al goir. Namanya nahnu. Artinya kami banyak orang. Jadi 2 orang nahnu. Nah ini kalau 2 orang nahnu juga 3 orang atau lebih juga nahnu. Nahnu. Nah ini jadi nahnu kami. Bukan kita ya. Jadi di bahasa itu bukan kita. Kalau kita itu beda dengan kami. Kalau kita itu mencakup seluruh apa yang ada di sana di ruangan tersebut atau di majelis itu berarti kita. Kalau kami berarti hanya yang berbicara saja. Itu maka arti nahnu itu bukan kita tapi kami. Itu kami. Jadi bukan kita. Kalau kita orang yang bicara dan juga orang yang diajak bicara juga sama kita. Tapi kalau kami berarti hanya orang yang berbicara saja gitu. Itu. Nah, itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Tetapi kalau ada yang menyamakan ya nggak apa-apa sih, tapi saya dapatkan sanadnya seperti itu. Kalau kita itu berbeda dengan kami gitu ya. Kita itu berbeda dengan kalau nahnu itu artinya kami bukan kita. Nah, itu semua dari atas jadi huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, kembali ke atas Ustaz itu, kembali ke atas ke judul isim domir. Nah, itu namanya isim domir rofa. Naon ropa teh ulah wakananya. Pokoknya sing apal isim domir rofa teh eta weng guys. Engke digabungkan di nahwu engke. Orang sing apal ayeuna mah eta teh ngaranna isim domir ropa titik sudah. Dah, itu namanya isim domir ropa. Jadi lamun nanyakeun mana isim domir ropa? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu eta teh isim domir ropa geus titik we kadinya gitu. Nu kadua aya isim domir hopat eta salah eta tulis hopat deh. Kudu nama make vo bukan zo. Eta teh kudu nama bo bukan zo lah kan belah kayak di coret teh dina hofad gitu hofad isim domir hopad atau nasab atau hopad jadi hopad sama nasab itu sama. Nah huwa itu ropa, maka ketika nasab atau hopad dia bukan huwa tapi hu atau hi. Jadi berubah dari huwa menjadi hu atau hi ketika dia nasab atau hofad. Sama artinya sama. Dia seorang laki-laki. Sama artinya hu juga sama dengan posisinya dia hofad gitu. Atau nasab.
Nanti nasab dan hofat apa? Nanti di nahwu. Pokoknya kita yang penting hafal ini domir rofa, ini domir nasab, ini domir hofat gitu aja. Jadi yang saya tuntut untuk pemahaman hari ini adalah ini domir rofa, ini domir nasab, ini domir hofat gitu aja sudah. Kemudian huma, nah huma sama ya, ropa dengan nasabnya sama. Huma itu dia dua orang laki-laki, tapi posisinya sedang hofat atau nasab. Kemudian hum juga sama, hum juga sama. Hum itu artinya non mereka laki-laki banyak. Hanya ini perlu digarisbawahi bahwa dari huma sama hum ini bisa diganti menjadi hima, him. Jadi kalau harokatnya sebelum huma, hum itu domah atau fatah, maka dibacanya huma, hum. Tapi kalau harokatnya kasroh atau sukun, sebelumnya kasroh, itu dibacanya hima, him. Contoh, ghairil maghdubi alaihim. Tuh. Alaihim itu kasroh. Ini sukun sebelumnya. Sukun alaihim. Atau lahum. Lahuma. Nah itu sebelumnya fatah, maka kesananya harus domah. Jadi domir huma hum ini tergantung bagaimana sebelumnya. Kalau dibaca berarti sebelumnya itu fatah atau domah. Kalau dibaca hima, him itu biasanya sebelumnya kasroh. Kasroh atau sukun yang sebelumnya kasroh biasanya. Atau nantilah kita akan ketemu. Kemudian hak, nah kalau hak mah ini nggak berubah. Mau hak, jadi hak itu sebelumnya patah, doma kan tetap hak itu. Kemudian huma, nah huma juga sama dengan atas ini. Jadi perempuan dan laki-laki untuk tasniahnya sama. Untuk tasniahnya sama, untuk dua orang sama. Huma itu dia dua orang perempuan. Ada hunna. Nah, ini hunna itu mereka perempuan banyak. Hunna itu mereka perempuan banyak. Ini terkadang dibaca hinna, alaihinna gitu. Fihinna. Nah, itu sama. Bisa hunna, bisa hinna, bisa huma, bisa hima, bisa bisa him, itu bisa bisa hi. Yang ini bisa. Kecuali ha. Kalau ha tidak berubah. Ha tidak berubah. Nah, ini yang enam ini adalah domir nasab atau hofad. Isim domir nasab atau hofad. Jadi dari ketika huwa humahum, hiya humahunna, ketika nasab hofadnya jadi humahum, ha humahunna itu berubah. Tapi artinya itu sama artinya. Artinya sama. Kemudian ke bawah anta. Ya, anta itu domiropa. Ketika nasabnya menjadi ka. Ka. Barokallahu laka. Eta teh takdir nama barokallahu la anta gitu. Tapi ku sabab kerhopat jadi laka. Artinya eta kan ya untukmu berarti. Itu untukmu. Kemudian antuma itu ropa ketika nasabnya ganti jadi kuma. Alaikuma. Alaikuma. Itu nasab atau hopatnya menjadi kuma. Antum kalian laki-laki banyak itu ketika nasab atau hopatnya berubah menjadi kum. Barokallahu lakum. Berarti lakum teh antum gitu. Jadi lakum teh adalah domirnya artinya antum kalian banyak. Barokallahu lakum atau barokallahu lakuma berarti dua orang lakuma tina antuma. Kalau barokallahu lakum berarti kalian banyak laki-laki. Mantap. Kemudian terus anti. Anti itu anti ketika ropa.
engkau seorang perempuan. Ketika nasab atau hofad dibacanya ki, ganti menjadi ki. Mantak lamun ayeuna sok urang sok aya sapa kalloh gitu tah. Lamun kalalaki sapa kalloh teh lamun kawe mah sapa kilah eta teh kade. Safa kalloh laki-laki. Sapa kilah lamun awewe mah gitu. Jadi ulah salah. Ulah ka perempuan sapa kalloh. Sapa perempuan mah sapa kilah. Sabab anti engkau seorang perempuan tapi nasab sapa kilah. Gitu. Kemudian antuma juga sama kuma ya antuma ketika ropa. Ketika nasabnya kuma. Kalian dua orang perempuan. Kemudian antunna itu ropa kalian perempuan banyak jama muannasah mu'atobah ketika nasab atau hopadnya kunna gitunya. Nah itu mantap lamun ngaduakeun orang yang dia ada di hadapan berarti sapa kallah atau sapa kilah atau lamun banyak sapa kumullah sapa kumullah. Ngan lamun orangnya orang ketiga yang kita bicarakan berarti sapahullah. Sapahullah misal teh di grup misal teh mohon untuk si Anu sakit seorang laki-laki berarti sapahullah. Lamun dina grup sok aya mohon doanya untuk si Ibu Anu sedang sakit maka dibacanya syapahallah gitu. Syapahallah itu hak tadi yang hak. Lamun untuk saya misalnya ada orang yang bilang mohon doanya untuk saya lagi sakit misalnya berarti sapakallah atau mohon doanya untuk istri misalnya lagi sakit berarti sapahallah gitu. Gitu. Jadi etage sangat mempengaruhi ketika ngadua gitu. Ngadua ataupun kita berbicara gitu ya. Itu mantak ayah perubahan-perubahan ayahu, ayaha, ayahum kadang-kadang itu. Alaihim, nah, alaihim tuh ayah. Alaikum, jadi kadang alaikum berarti antum menyimpan domirnya antum. Alaiki berarti anti menyimpan domirnya itu. Lakum berarti la antum tidak asalnya antum dan la berarti antum. Itu kerhopat ataupun kernasab. Ini perlu dipahami, Gina ini sangat ini harga mati ya. Yang saya share itu sebetulnya semuanya juga harga mati harus dihafal. Dari mulai awal guys sebetulnya. Jadi ini minimal yang harus dihafal ini gitu. Dapir aku mungkin yang maca alaikum ataupun salah gitu kan maca nang harian jadi salah nang artian ketika ini tidak hafal. Ini sapa dengan arti-artinya ini teh gitu. Ketika ini. Nah itu jadi semua ini isim domir sama artinya dengan yang pinggirnya tapi kedudukannya ada dia sedang rofa, ada dia sedang nasab ataupun ada dia sedang hofad. Perlu. Nah, kemudian mutakalim orang pertama yang sendiri anak. Anak itu artinya saya, tapi kedang ropa. Tapi ketika sedang nasab itu iya sukun. Jadi di sini yang menjadi domirnya adalah iya sukun ni itu nun penolong karena dia ketika iya sukun tanpa gular goler huruf sukun mah kudu ditulungan ku ni ku nun wikoyah namanya. Jadi sebetulnya yang eh, ana itu adalah penggantinya ketika nasab atau hopa itu iya sukun. Kan sok terkadang dibantu ni ku nun sebab lamun di aya anus huruf kalimat sebelumnya atau kalimat sebelumnya sukun. Tapi ketika kalimat sebelumnya tidak sukun, ni-nya nunnya dibuang. Contoh, Robbun itu Tuhan. Robbun itu artinya Tuhan. Ketika Tuhanku, maka Robbi gitu.
Robbi, ya Robbi, wahai Tuhanku. Berarti Tuhan anak gitu kan. Tuhan saya. Kan ketika itu posisinya sedang hopad atau nasab, maka diganti anaknya dengan iya. Gitu. Robbi zidni. Tak kalau zidni, eta ayat di nuna sabab sebelum iya anak sukun. Zidni ilman. Warzuk ni tani ada lagi sebab sebelum iana sukun. Jadi kalau sebelum ianya sukun maka sok ditulungan ku nun ni gitu. Robbi zidni ilman warzukni fahman gitu. Itu ta eta. Nah itu jadi itu untuk anak. Jadi anak ketika ropa nasab dan hopatnya iya sukun. Ditambahku nun ni ketika sebelum ianya sukun ataupun tidak ada kata yang lain. Ini perlu dipahami. Kemudian ada mutakalim ma'al ghair. Nahnu. Nahnu itu artinya kami. Nahnu te kami. Hanya ketika nasab atau hopatnya berubah menjadi na. Jadi Robbi zidni ilman te ketika sendiri. Ya Allah. Tapi ketika banyak orang ngadu atau jadi Robbana gitu kan. Bukan Robbi lagi. Robbana atau ya Robbana. Robbana zidna. Nah, jadi zidna bukan zidni. Sawam nahnu. Banyak orang yang berdoanya banyak orang. Bisa kita jadi imam. Maka ketika jadi imam jangan Robbi zidni ilman. Kena karunya batur teka bagian. Jadi kudu Robbana zidna ilman warzuqna fahman gitu. Model kunut ya sama. Inna inna teh lamun sendiri mah ini Allahumma inni as'aluka itu sendiri. Kalau jama banyak berarti inna Allahumma inna nas'aluka gitu. Nah itu jadi itu penjelasan tentang disim domir. Jadi perubahan-perubahannya dari rofa, sedang nasab. Nanti kapan sedang rofa, kapan sedang nasab nanti itu guna kenahu eta mah tugas nahu, ieu mah tugas soropa eta keun. Jadi tugas soropa nu penting antum semua apal ieu teh domir rofa, ieu teh domir nasab jeung hopa. Kapan dia sedang rofa, kapan dia sedang nasab, kapan dia sedang hopad nanti eta mah tugasna nahu. Yang penting hafal ini ropa ini nasab. Kembali ke atas. Nah itu. Nah sekarang masalah fiil ya kata kerja. Fiil itu kata kerja. Kata kerja itu apa kata kerja? Kata yang bisa dikerjakan gitu. Itu kata kerja. Jadi simpelnya itu. Kata kerja itu kata yang bisa dikerjakan. Kalau isim itu adalah kata benda atau kata sifat. Itu isim. Jadi bedanya isim dan fiil teh. Kalau isim kata benda atau kata sifat, apa kata benda? Kata benda itu segala yang kita lihat, yang apa yang ada ketika diucapan namanya kata benda. Segala yang kita lihat, yang kita rasakan ketika diucapan itu kata benda. Yang kita lihat, yang kita pegang, yang itu kata benda. Kalau kata sifat itu adalah kata yang menempel pada benda. Itu sifat namanya. Benda hidup, benda mati itu namanya benda gitu, bukan jadi benda hidup ada. Jadi benda hidup, benda mati namanya isim. Yang menempel pada benda itu juga isim, kata sifat. Gitu. Jadi bedanya kata kerja, kata sifat itu kata sifat isim adalah kata benda atau kata sifat. Kata benda adalah semua yang kita lihat ketika diucapkan itu benda. Pulpen, buku, kursi, meja, piring, apa pokoknya yang kita lihat, kita ucapkan itu kata benda. Kata sifat adalah sesuatu yang menempel pada benda. Putih, merah, cantik, kasep, itu kata benda. Hidung, bodas, nah itu kata sifat, kata sifat. Nah itu, jadi itu kata sifat. Itu sampelnya seperti itu. Sedangkan kata kerja adalah
kata yang bisa dikerjakan. Contoh makan. Itu kata, tapi bisa dikerjakan makan. Minum, ya, duduk, berdiri, belajar, tidur, itu semua kata kata kerja, itu kata kerja. Kata kerja. Kemudian kata kerja dalam bahasa itu ada tiga ya. Kata kerja ada tiga. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Itu fi'il madi. Jadi fi'il madi itu kata kerja lampau. Yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sedang atau akan. Jadi kalau makan itu lampaunya setelah makan atau sudah makan. Kalau fi'il mudhari'nya sedangnya berarti sedang makan atau akan makan, itu fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amar kata kerja perintah. Makanlah, itu. Makanlah. Nah, itu. Jadi fi'il itu ada tiga. Yang pertama fi'il madi kata kerja lampau. Yang kedua fi'il mudhari kata kerja sedang atau akan. Yang ketiga fi'il amar kata kerja perintah. Di sini diberi contoh nasoro. Nasoro itu fi'il madi. Hanya ingat setiap kata kerja butuh anu ngerjakeun. Pasti aya nu ngerjakeun. Teu mungkin aya pagawean nu migawe teu mungkin. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa setiap yang namanya pekerjaan atau kata kerja pasti aya nu ngerjakeun. Teu mungkin aya pagawean teu eueuh nu migawe. Teu mungkin aya alam semesta eueuh nu nyiptakeun da gitu. Setiap kata kerja ini harus digarisbawahi. Setiap kata kerja membutuhkan pelaku. Nah, pelaku ini namanya fa'il. Jadi pelaku ini namanya fa'il. Jadi bisa disimpulkan setiap fi'il harus ada fa'il. Setiap fi'il baik itu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar harus ada fa'il. Hanya fa'il itu ada dua. Satu kata sebenarnya, yang kedua menggunakan kata ganti. Contoh bahasa Indonesia, contoh. Budi menolong. Ataupun uh, Jaed menolong. Jaed menolong. Nah, atau Jaed telah menolong. Itu berarti kata non teh fa'ilnya isim dohir, kata yang sebenarnya. Kalau isim domir jadi ganti berarti dia telah menolong. Nah itu. Dia telah menolong. Jadi fa'il teh bisa oleh kata yang sebenarnya isim dohir, bisa dengan kata ganti. Nah, karena di sini konteksnya kita sedang membicarakan kata ganti atau isim domir, maka kita terapkan fiil yang punya fa'il isim domir. Ini nasoro, ini sudah mengandung domir huwa. Artinya berarti dia seorang laki-laki telah menolong. Jadi nasoro itu sudah mengandung domir huwa. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian nasoro nomor kedua, nasoro itu sudah mengandung domir huma yang diganti dengan alif di akhirnya. Alif di akhir itu adalah huma. Jadi ciri alif di akhir itu adalah huma. Nasoru itu ada wau di akhir, itu pengganti dari hum. Jadi pengganti dari hum itu di fi'il madi. Kemudian nasorot itu berarti sudah mengandung fa'ilnya hiya.
Nasorota berarti sudah mengandung ta itu diganti dari huma. Kemudian nasorna ini nun pengganti dari hunna. Kemudian nasorta ini ta pengganti dari anta. Nasorta berarti engkau seorang laki-laki telah menolong. Lanjut ke bawah. Nasorta. Nasortuma berarti ini ada sudah menyimpan fa'il antuma. Nasortum, nah tum ini pengganti dari antum. Jadi kalau ada nasortum ini berarti kalian laki-laki banyak telah menolong gitu. Kemudian ada anti nasorti. Nah, ti ini pengganti dari anti. Anti diganti dengan nasorti ketika nempel karena fi'il madi. Antuma nasortuma ini tuma pengganti dari antuma. Antunna antunna ini pengganti tunna ini pengganti dari antuna nasortunna. Kemudian nasortu, nah ini tu ini adalah pengganti dari anak. Isim domir jadi ana. Jadi artinya saya telah menolong gitu. Saya telah menolong. Kemudian nasorna ini pengganti dari nahnu. Pengganti dari nahnu. Nahnu itu ketika masuk ke fi'il madi bukan nasoro nahnu tapi nasorna diganti. Ini yang di belakang-belakang ini mengandung domir yang di pinggir-pinggir ini. Jadi ketika Nasoro, Nasoro, Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Sortuma, Nasortun, Nasortu, Nasorna. Sok bareng, 1, 2, 3. Nasoro, Nasoro, Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma nasortun nasortu nasorna. Laguna nu bersanad eta. Sabab lamun teu kitu sok pabaliut. Lajin laguna kudu kitu kudu sarua. Nasoro, Nasoro, Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasortuna, Nasortu, Nasorna. Nah itu sanadna gitu. Lamun teu kitu eta biasanya sok pabaliut eta. Satu kali lagi. Nasoro, Nasoro, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasortuna, Nasortu, Nasorna. Eta laguna nu bersanad eta. Lamun teu kitu lieur eta biasana gitu. Tapi aya geus tapis moal gitu kan lamun awal-awal lamun laguna teu kitu pabaliut eta. Heup. Lanjut ke fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari teh fi'il kata kerja sedang atau akan. Sedang atau akan. Ini menyangkut isim non fa'ilnya isim domir. Jadi fa'ilnya menggunakan kata ganti fa'ilnya. Berarti pelakunya adalah menggunakan kata ganti. Yansuru berarti sudah menyimpan huwa. Berarti yansuru itu artinya dia seorang laki-laki telah sedang atau akan menolong. Sedang atau akan menolong. Bisa sedang, bisa akan. Kemudian yansuroni. Nah ini yansuroni. Itu ada alif ditambah alif dan nun di akhir. Ini pengganti dari huma. Alif dan ini pengganti dan berarti dia sudah menyimpan dia dua orang laki-laki gitu. Telah sedang atau akan menolong. Kemudian yansuruna tambah wawu dan nun di akhir. Ini adalah pengganti dari hum. Yansuruna. Yansuruna dina Quran dina surat Al-Baqarah ke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Alladzina yu'minuna. Ta yu'minuna itu berarti mereka beriman. Nah, gitu. Mereka beriman. Jadi sudah punya makna hum dina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Ada wawu nun di akhir berarti dia sudah menyimpan domir hum. Wa mimma rozakona ta rozakona ta fil madi rozakona nahnu. Wa mimma rozaknahum yungfikuna fil mudore. Kedepannya ada wawu nun berarti menyimpan domir hum. Pokoknya lamun wawu nun kaharupna eta menyimpan domir hum eta berarti wawu nun. Gitu. Kan lamun dina fil madi mate aya nunan tadi nasoru, lamun dina fil mudore mah aya yansuruna. Yansuruna eta domir hum. Tahu tansuru, ini tansuru domirnya hia. Dia perempuan telah yang sedang atau akan menolong. Tansuroni, nah ini huma. Huma tansuroni. Kumaha atuh ngabedakeun laki jeung awena lamun keur aya dina kalimat tingali we eta keur nyaritakeun laki keur nyaritakeun awewe kitu engkena teh. Siakul kalamna teh susunan kalimatna. Lamun ti awalna keur nyaritakeun awewe berarti huma teh awewe. Lamun keur nyaritakeun laki berarti huma teh lalaki gitu. Jadi tergantung kalimat sebelumnya. Kemudian yansurna. Yansurna berarti yansurna teh menyimpan domir hunna. Sama ieu mah antara fil madi dan fil mudhari nyimpana nun. Nun anu dipatahkeun. Yansurna tadi mana sorna ieu mah yansurna gitu. Kemudian ke bawah lanjut tansuru. Nah, tansuru anta ieu menyimpan domir anta. Ning sarua jeung hia kumaha tuh engkenya. Tingali eta keur nyaritakeun anta engkau atau kenyakeun dia perempuan sebelum kalimatnya. Nah, itu pasti aya syawahid ataupun aya non teh kalimat yang sebelumnya gitu yang menunjukkan ke apakah dia itu keur nyaritakeun awewe yang tidak di hadapan ataupun nyaritakeun engkau laki-laki itu nanti pasti ada. Itu pasti akan ketemu kalau kita sudah paham. Kemudian aya antuma nas tansuroni. Aya sarua. Tansuroni sarua jeung tadi huma. Tansuroni sarua jeung huma. Kumaha ngabedakeunnya? Tadi teh ngabedakeun kalimat sebelumnya. Pasti aya penunjukna gitu. Apakah dia sedang menceritakan antuma? Apakah dia sedang menceritakan huma? Nanti di belakangnya pasti ada kalimat penunjuknya. Tidak mungkin tidak ada kalimat penunjuk, tidak mungkin. Ada. Antum tansuruna. Nah, ini antum tansuruna. Nah, ini tansuruna ini sudah menyimpan domir antum. Bedana jeung hum tadi hum nuluhur hum aya waw nun mun huma awana iya yansuruna. Lamun antuma tansuruna. Nah, gitu. Tansuruna eta mah mun itu mah ya yansuruna lamun humna eta hum anu eta mah yansuruna lamun ieu mah tansuruna bedana aya iya jeung ta ngabedakeun antara hum jeung antum. Lamun yu'minuna di Al-Qur'an alladzina yu'minuna berarti mereka. Lamun tu'minuna berarti kalian. Antum berenya dari kata antum ya gitu antum. Nah Quran gini sok aya tangsuruna yang suruna atau tu'minuna berarti billah dari antum berarti tu'minuna billah kalian ya kalian watujahiduna fi sabilihi ta eta teh watujahiduna teh berarti antum tujahiduna ta kemudian aya wawu nun ke akhirnya jadi antum gitu. Terus kemudian tansurina anti tak kalau anti tansurina ini satu-satunya tidak ada lagi yang sama ini mah. Kalau anti beradik ada iya nun
diawali oleh ta di fi'il mudhari berarti anti, udah tidak ada kesamaannya, tidak. Tansurina gitu. Kemudian antuma sama tansuroni sama macam tadi, antuma laki-laki dan antuma perempuan. Membedakannya nanti di kalimat pasti ada penunjuknya apakah itu laki-laki atau perempuan. Tansuroni, kemudian antunna tansurna, kalian perempuan banyak. Tadi kalau hunna mah iya yansurna. Kalau antunna tansurna, bedanya iya dan ta. Tadi di atas ada hunna, mereka perempuan banyak, itu yansurna. Kalau antunna, kalian perempuan banyak, ganti dengan ta jadi tansurna. Kemudian ansuru. Nah, kalau ansuru mah ini lihat awalnya ada hamzah, ini menunjukkan untuk anak saya. Ansuru mah untuk anak. Jadi ketika ada ansuru berarti hamzah anak. Contoh orang lamun ngadua Allahumma inni as'aluka. Lapan tadi ini teh ke saya, ini sesungguhnya aku, maka fi'il mudhari'nya jangan nas'aluka, as'aluka. Karena saya as'aluka itu fi'il mudhari'. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Nah itu. Kemudian nahnu ini kami. Fi'il mudhari'nya nansuru. Nah, ini kalau ngadua banyak berarti Allahumma inna nas'aluka. Jadi jangan inna as'aluka ataupun inni nas'aluka, salah. Jadi lamun inni hadituna as'aluka hamzah. Lamun inna karena sudah nahnu dari awal berarti nas'aluka fil mudhari'na. Atau di surat Al-Fatihah ayat iyyaka na'budu. Nah, itu na'budu itu menyimpan domir nahnu karena nun di awal. Nun di awal fi'il mudhari itu menyimpan domir nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in juga sama nahnu. Jadi hanya kepada engkau iyyaka tuh. Iyyaka itu berarti dari anta tadi. Anta ka, iyyaka hanya kepada engkau. Na'budu. Nah, jadi nahnu na'budu takdirna. Nahnu na'budu kami beribadah, wa iyyaka takdirna anta, nasta'inu kami meminta pertolongan. Nah, itu ciri-ciri itu mengandung makna-makna yang sangat dalam, artinya ini harus dipahami bagi orang-orang yang ingin paham bisa membaca kitab kuning. Ini ciri satu persatunya harus dipahami. Ini na nunjukkan karena nahnu, ini a nunjukkan karena a dina awal fi'il mudhari nunjukkan karena anak. Kemudian ada iya, ada ta, itu nanti ada harus dipahami itu. Tuh. Jadi terkadang kita membaca yuk minuna, terkadang ada tu minuna. Ada tu minina, ada gitu, ada tu minina. Ini dari sini perubahan-perubahannya. Mantap. Ini harus dihafal. Harga mati ini harus dihafal. Harga mati. Ngan lamun ayeuna can mampu ulah waka ribut balik tapi terus we diajar amih babarengan. Nah, gitu. Ulah muntaber. Ulah ribut ulah punung. Tenang, tenang, tenang. Masih panjang. Itu. Duh, ya cenah geus kolot kayak ge bari lempang ya geus kolot mah sok kadang ngartikeun we tenang. Asal terus we ngajina. Itu, terus. Nah, ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Cara ngalagukeunna kieu, ieu sanadna kieu. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Ieu lamun teu kieu sok rada hese biasana. Sarang, satu, dua, tiga. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru,
tansurani yansurna tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru. Nah, nanti ke open insya Allah ya diulang-ulang terus insya Allah ke open nanti. Kemudian yang ketiga fil amar. Nah, fil amar. Fil amar mah kata kerja perintah. Ngan ai kata kerja perintah mah ini menggunakan mulai dari anta engkau. Karena ini untuk memerintah orang yang ada di hadapan. Kalau untuk memerintah orang yang tidak ada di hadapan, nanti dengan kata yang lain ada nanti lalu mau akan dibikin dah bisi puyeng. Ayo mangges we nitah zaman we dihareupeun we heula. Nu gampang dan nitah zaman mah hese. Oh, ya, Amr. Fil amar teh memerintah orang yang ada di hadapan. Ini mulai dari anta. Unsur. Nah, unsur. Unsur Tolong. teh artinya tolonglah ku anjeun hei lalaki saurang. Hei lalaki saurang ka dieu tolonglah tolong gitu. Itu failnya perintahnya kepada seorang laki-laki. Kemudian unsuro ke bawah Ustaz Wisnu. Nah, itu. Unsuro ini ada alif di akhir fil amar ini menunjukkan perintah bagi dua orang laki-laki. Unsuro, tolonglah unsuro, tolonglah. Hei, dua orang laki-laki ka dieu tolong. Dua orang ulah loba, dua orang unsuro dua. Ulah kabeh dua. Gitu, dua orang laki-laki. Tah lamun unsuru eta lobaan. Ka dieu kabeh unsuru gitu. Unsuru unsuru itu unsuru isbiru yang sobar mah warobitu tapi kakabehan eta mah itu ku ang pusakum eta berarti ku teh kakabehan ku pil amar ku ang pusakum wa ahlikum naro. Kemudian perintah-perintah dina ieu aqimus sholah wa atuz zakah eta wawan biasa eta untuk orang untuk semua eta teh. Gitu. Untuk semua. Aqimus sholah wa atuz zakah. Unsuru pandomir antum kalian. Hei kadia kabeh kadia tulungan unsuru gitu. Nah lamun unsuri ini untuk perempuan seorang. Unsuri kadia hei awe seorang kadia unsur tulungan ya tulungan ya itu unsuri itu perempuan sendiri yang diperintahnya unsuri. Oh itu unsuro salahnya itu teh nanti diganti dicoret unsuri Mana? harusnya unsur. Nah eta unsuri harusnya. Mana? Nah eta unsuri eta nu anti unsuri kadituna sanes unsuroi unsuri Oh, Suri. ta anti. Kemudian antuma unsuro Sam. sama dengan yang tadi yang di atas Yang laki-laki. antuma yang laki-laki. Nah kalau perempuan unsurna gitu. Unsurna ini perempuan. Kalau perintah perempuan unsurna. Nah biasanya lamun dina Al-Qur'an itu ketika perintah pakai domir jama laki-laki untuk perintah laki-laki dan perempuan untuk semua biasanya. Jadi kalau perintah pakai domir laki-laki jama baik itu jama maka itu untuk perempuan laki-laki. Contoh isbiru warobitu atau aqimus sholah wa zakah itu berarti yang sholatnya lain kalau laki wungkul perempuan. Jadi lamun dina Quran dina hadis itu bahasana ketika itu jamak laki-laki itu sesungguhnya biasanya perempuan dan laki-laki. Nah kalau di Al-Quran perempuan maka itu khusus perempuan. Contoh yudnina alaihinna min jalabibihinna. Nah gitu. Eta teh perempuan khusus laki-laki pakai jilbab kan gitu. Itu khusus perempuan. Jadi kalau ada domir perempuan di Al-Quran hadis maka itu khusus untuk perempuan. Kalau ada domir laki-laki khusus bagi laki-laki dan perempuan itu kecuali ada korinah yang lain sudah.
Nah ini isim domir itu sekali lagi bahwa kata ganti itu yang pertama ada kata ganti rofa, dia sedang rofa, ada dia sedang nasab atau hofad. Kemudian fiil kata kerja, fiil madi, fiil modore, fiil amar. Ketika fa'ilnya menggunakan kata ganti, maka ini bentuknya seperti ini. Itu bentuknya seperti ini. Itu. Nah ini nanti memudahkan kita untuk belajar nahwu ini kaitannya dengan bab fa'il, bab naibul fa'il, bab mubtada ini kait terus. Iya teh, mantap harus paham benar. Itu lamun ini tuh paham, bagan ini tidak paham, paling tidak kalau walaupun tidak dihafal ini tidak paham, nanti pasti bakal puyeng ketika menghadapi bab fa'il, bab fi'il, bab mubtada, bab khobar puyeng. Jadi mending kene ayeuna bersusah-susah ayeuna menghafal ataupun terus diulang-ulang, oke kali itu akan lebih mudah, memudahkan. Cara ngarangkainya akan mudah ketika ini paham. Itu. Dalam ayeuna nyen imah ke kana musagala maripuh. Nyen imah gesikna can datang. Semena eueuh. Batana karek seeutik dari puhman kitu ngareh jadi lillah heula balik deui ka toko bulak balik kitu lila. Aya kitu panjen imah geus aya ini bahan-bahannya tidak dihafalkan, ini rada repot engkena akan bulak-balik we mukaan modul meureun sakituna. Bisa aing ngarti mangan bulak-balik mukaan modul kena lieur gitu, capek. Mending keneh engke ayeuna dihafal. Insya Allah kalau dihafal yang saya kirimkan, yang saya kajian hari ini dan yang kemarin, insya Allah 3 hari akan selesai insya Allah. Eta. Jadi nutina 5 hari itu kalau hari ini sudah dituntut hafal, maka 3 hari insya Allah akan beres insya Allah. Itu yang kajian offline dengan saat ini hafal. Gitu ini hafal insya Allah. Nah ini ya, jadi sudah beres masalah ini hari ini. Saya ulangi ya, ini lagunya bisi kayak didengerin ataupun direkam silahkan nanti. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huhuma hum hahuma hunna kakuma kum kikuma kunna ni na nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru unsur unsura unsuru unsuri unsura unsurna. Nah eta ayatnya alhamdulillah beres ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak asa nama geus kahati pirakulnya. Udah ya. Nanti kalau ada pertanyaan di grup aja lah, sampai di grup. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kebetulan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Yes. Ya, kalau pertemuan satu kali lagi ya